kan banyak nih orang-orang yang kayak takut banget nih aku jadi sales gitu. Sales tuh kayaknya pemikiran orang tuh sulit, susah, nggak menyenangkan gitu. Nah, kalau aku ngelihatnya kan wajahmu nih sangat bersinar terang gitu ya. Yang menandakan bahwa pekerjaan ini sepertinya sangat dinikmati sekali. Iya, gitu. betul. Nah, gimana tuh? Hai guys, welcome to BTS Business Talk Series. Nah, hari ini aku udah bersama salah satu bintang tamu yang luar biasa banget. Langsung saja kita sudah bersama dengan Jason. Halo everyone. Halo. Oke. Nah, sebelum kita mulai, hal yang paling pengen aku tahu adalah Jason ini adalah salah satu orang yang memilih untuk berkarir di bidang insurance. Nah, pertanyaannya adalah karena bidang ini itu di-avoid atau maksudnya dihindari banget. gitu Ya, ya, betul, dihindari sama banget. orang-orang apalagi anak muda. Apa sih alasan kamu memilih untuk bisa berkarir dan berbisnis di sana? Memang kebanyakan anak muda zaman sekarang kayak itu benar-benar anti banget sama dunia insurance. Aku pun awalnya tuh bingung sendiri kenapa memberanikan diri untuk milih di bidang insurance ini, karena awalnya pun pasti coba nggak ya. Tapi setelah ikut beberapa kayak meeting, seminar di sana itu ada kaitannya nanti sama aku pengen cerita banyak juga sama teman-teman semua. Anak muda zaman sekarang itu terkenal dengan anak muda yang punya pemikiran instan. Semuanya tuh hasilnya pengen instan gitu, pengen hasil cepet ya, hasil cepet besar lagi kan. Nggak mau hasil yang dikit terus nggak mau berproses. Sorry ya, maksudnya nggak mau berproses segala macam, harus dapat hasil yang besar. Nah, kalau di bidang insurance ini, kalau kita benar-benar menekuni banget, ini memang dari akunya sendiri, nggak tahu dari teman-teman gimana. Memang dari akunya sendiri memang pengen menekuni di bidang sales itu. Jadi kalau memang di bidang sales itu ditekuni di insurance itu kan sebetulnya adalah kerjaan yang langsung kontak dengan manusia itu sendiri. Iya, langsung dengan permasalahan problematika manusia itu sendiri. Jadi kita mengatasi masalah pun langsung dengan manusia itu sendiri. Nah, jadi jenjang karir di insurance itu juga gede banget dan cemerlang banget menurut aku. Terus hasilnya itu kalau emang kita serius banget di insurance itu, to be honest teman-teman, hasilnya itu benar-benar gede banget. Itu yang ngebuat aku sampai sekarang bisa bertahan di insurance ini. Karena jenjang karirnya selain ada banyak bonus-bonus, jadi gajinya pun menurut saya sebagai anak muda itu yang lumayan entry level banget. Yang ya, baru betul, gitu masuk sana betul. itu lumayan. Iya, betul. Itu sih salah satu alasan aku memilih di insurance kan. Oke, itu dari pandangan kamu. Tapi kalau dari pandangan kamu yang udah berkecimpung di dunia insurance ini, sebenarnya insurance itu suatu hal yang menguntungkan atau enggak sih buat dimiliki oleh semua orang? Sangat menguntungkan, harusnya sangat menguntungkan, supposed to be sangat menguntungkan. Karena kalau saya lihat ya dari pandangan saya, orang-orang anak muda atau orang target saya misalnya nih, customer saya itu sudah mulai aware akan pentingnya yang namanya asuransi. Jadi that's why sekarang perusahaan-perusahaan asuransi atau segala macam itu semakin banyak kan, semakin banyak bermunculan di dunia ini. Jadi di sanalah seharusnya menguntungkan banget buat kita sendiri. As a salesperson juga buat customer juga sangat menguntungkan sih. Jadi kayak win-win solution ya, dari betul. customernya dapat benefit, kamu sebagai salespersonnya pun dapat benefit itu. Nah, gini, kan banyak nih orang-orang yang kayak takut banget nih aku jadi sales gitu. Sales tuh kayaknya pemikiran orang tuh sulit, susah, nggak menyenangkan gitu. Nah, kalau aku ngelihatnya kan wajahmu nih sangat bersinar terang gitu ya. Yang menandakan bahwa pekerjaan ini sepertinya sangat dinikmati sekali. Iya, gitu. betul. Nah, gimana tuh? Memang prosesnya itu sih teman-teman, prosesnya itu yang harus dijalanin banget. Karena kalau di awal-awal memang jadi sales tuh enak banget rasanya. Itu jujur-jujuran aja Kak. Ketika target nggak achieve, ketika kita ditolak itu rejection itu benar-benar parah banget sih sebenarnya Kak. Terus prosesnya terus kayak gimana ya, nyari target kalau nggak achieve itu benar-benar enak banget rasanya, kayak belum lagi harus ini, harus itu nah. Tapi proses itu sih yang harus memang dilalui. Kalau dari saya, memang saya ingat dari awal itu niat saya. Apa yang jadi niat kamu sebagai salesperson itu saya ingat selalu, karena
nggak muluk-muluk aja sih, nggak munafik aja. Apa yang saya ingat ya pasti selalu target itu. Betul. Karena target bonus segala macam itu yang saya ingat. Karena itu yang bikin jadi motivasi. Iya betul. Karena kapan lagi kayak bisa jadi sales, bisa keluar kota, even keluar negeri, nggak cuman stay di Bali doang gitu loh teman-teman. Oke, nah dari pengalaman selama kamu ditolak atau misalnya kamu tuh nggak achieve, how you deal with it? Itu balik lagi dari self developmentmu sendiri sih teman-teman. Pokoknya jangan ada pemikiran kapok aja sih sebenarnya Kak, dari rejection itu, karena banyak salesperson yang ketika ditolak dia itu kayak mentalnya langsung down, menyerah, iya, langsung targetnya masih jauh nggak achieve, langsung ini bisa nggak sih gitu. Kadang kebanyakan kayak gitu, jadi kayak dari kepercayaan diri sendiri aja sih sebenarnya. Iya bisa, pasti bisa. Menurut aku pasti bisa. Ini aku bisa kok. Oke. Nah kamu kan belajar percaya diri dan lain-lain itu kan pasti harus belajar ya, bukan yang kamu tiba-tiba langsung percaya diri. Nah itu kamu belajarnya di mana sih? Ada satu kampus yang benar-benar ngebuka wawasan saya banget teman-teman. Itu Master Business Academy, kampus digital marketing sih seharusnya sekarang. Tapi selain digital marketing itu juga ada self development. Jadi awalnya itu ragu banget untuk bisa berkembang gitu loh, kayak dalam diri itu berpikir kayak bisa nggak sih percaya diri gitu, bisa nggak sih public speaking gitu, karena aku pikir kayak aku lihat teman-temanku kan kayak ini honestly gitu. Buat dari menurut pandanganku sendiri, keilmuan itu penting. Keilmuan itu sangat penting kayak fisika, IPA, IPS, matematika, segala macam. Tapi buat aku, ketika kita tidak bisa mengkomunikasikan itu, kita harus belajar public speaking gitu loh. Karena menurut aku kebanyakan atau mostly orang-orang sukses di dunia ini itu mereka itu orang-orang yang bisa mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan, bisa mendelivery apa yang mereka pikirkan itu dengan baik dan tersusun rapi gitu. Itulah latar belakang aku juga milih salesperson gitu. Kalau aku nggak belajar public speaking ya nggak mungkin kali bisa jadi sales ya, kali jadi sales nggak akan bisa gitu. Banyak yang ngebantu aku di kampus itu, Master Business Academy. Oke, nah mungkin teman-teman udah ngelihat dari komunikasinya Jason aja udah kelihatan ya, sales banget gitu. Nah, Jason, sekarang ini kan fenomenanya kalau di Bali sendiri ya, banyak anak-anak yang lebih milih buat kayak kerja di luar dibandingkan misalnya kerja di Bali. Nah, wajar aja sih, karena kan currency kalau misalnya kerja di luar itu lumayan tinggi ya, saya dapat gajinya lumayan tinggi. Nah, kenapa sih kamu lebih milih kayak kamu lebih berkarir di sini mungkin, atau kamu punya pandangan tersendiri tentang fenomena tersebut? Menurut aku kayak yang aku cerita di awal sih, kebanyakan mostly anak muda sekarang berpikir instan. Menurut aku itu benar-benar pemikiran yang seharusnya kalian buang gitu loh. Karena kalau di Bali pun as a salesperson ya, sebagai seorang sales, bonus dan benefit itu bisa bisa menyeimbangi apa yang ada di luar itu loh. Apa yang kalian cari dan apa yang kalian pikirkan itu bisa kalian dapetin semua di Bali, apalagi salesperson gitu. Ada satu target yang kayak di sales itu bonusnya kalian bisa pergi umroh, kalian bisa pergi ke Australia, ke Korea, segala macam. Iya, kalau kalian memang tekuni di sana as a salesperson itu kalian bisa dapetin gitu. As a bonus lagi, bukan yang harus kalian kerja untuk dapet itu as a bonus aja. Iya. Kalian kerja itu kan buat diri kalian sendiri juga, buat gaji kalian, buat target kalian, terus dapat bonus lagi keluar negeri, itu kan hal yang interesting banget buat aku itu sih. Nah, mungkin teman-teman juga pada nanya, kalau misalnya mau jadi sales atau berkarir kayak Jason ini, apa sih skill yang harus dikuasai gitu, dan gimana caranya kayak bisa konsisten di sana? Skill yang paling pertama public speaking. Of course, public speaking harus kalian kuasai banget teman-teman. Selain percaya diri, public speaking nomor satu. Karena public speaking itu benar-benar kalian gimana caranya mendelivery apa yang kalian pikirkan secara rapi, tersusun, tertata rapi, gimana apa yang kalian sampaikan itu bisa masuk ke orang yang kalian ajak bicara gitu. Jadi itu yang paling penting public speaking sih seharusnya. Nah, selain public speaking ini pasti juga ada skill kayak yang tadi udah Jason bilang, kayak skill menjual, karena dia sebagai seorang sales harus bisa menjual. Nah, sebenarnya banyak ada skill-skill yang harus dipelajari dan dikuasai oleh anak muda kalau dari pandangan saya, sehingga dia emang bisa eksis di Indonesia atau di Bali sendiri. Karena kan fenomenanya juga sekarang kalau di Bali, di bagian manajemen itu lebih banyak ada orang-orang dari luar Bali yang datang buat kerja di posisi itu. Kalau kamu gimana ngelihatnya? Kemarin kan sempat training ya di hotel ya? Iya, betul.
Iya, pas training juga kan, itu juga aku juga agak culture shock di sana. Karena mostly bukan orang Bali yang ada di sana, yang berkecimpung di sana. Sorry to say aja, orang-orang di Bali mungkin pemikiran mereka berbeda. Mereka malah dapat di bagian entry level, operational kayak F&B service segala macam. Di bidang yang seharusnya kita bisa masuk kayak sales, digital marketing, marketing manager segala macam, seklater manager itu orang Bali itu benar-benar langka banget di sana. Itu yang seharusnya kalian bisa berpikir sampai di sana gitu loh. Gimana caranya kita bisa masuk langsung di sana gitu. Memang ada caranya, prosesnya memang harus kalian lalui. Karena hasilnya juga lumayan banget kalau kita bisa masuk ke dunia. Betul. Nah jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak pengen ninggalin keluarganya, nggak pengen ngejual tanahnya, sebenarnya ada satu pekerjaan. Ada banyak. Yes, ada, iya kan. Kalau mau keluar negeri kan lumayan ya. Biaya lumayan, iya. Nggak bisa, nggak murah juga. Walaupun mungkin dapatnya juga oke dengan gaji yang lumayan, tapi pengorbanan untuk berangkat itu kan ya memang harus ada biaya yang besar, harus ninggalin keluarga. Emang bisa sih belajar mandiri, cuman di Bali pun juga sebenarnya bisa belajar mandiri gitu kan. Iya, betul. Ya, nah sebenarnya ada lini-lini pekerjaan yang memang bisa masuk ke sana. Cuman mungkin karena belum banyak yang tahu ya. Kalau Jason sendiri nih sebelum kamu kuliah di MBA, tahu nggak sebenarnya ada pekerjaan di bagian manajemen atau sebelumnya juga masih kayak baru tahu nih gitu? Iya, masih meraba-raba juga sih sebenarnya kayak even saya sendiri pun ya sempat kayak berpikiran untuk keluar negeri enak nih gitu, kayak hasilnya gede nih, misalnya kita sekarang pengen apa nih gitu, kita ngebayang-bayangin ke depan kayak kita kerja di luar negeri segini tahun deh, beberapa bulan, 8 bulan segala udah punya segala ini, tahun. udah punya itu, Nanti kita balik udah punya ini, udah punya itu gitu. Kalian belum tentu betah loh di sana sih. Kita di sini udah diberikan banyak space, banyak kelonggaran gitu. Kita harus bisa manfaatin itu. Betul. Tapi kalau seandainya nih kalian misalnya di Bali, karena gini, kalau misalnya seandainya kalian keluar nih ya, kalau dari pandangan keluar, terus di luar kalian nggak belajar satu skill yang kalian bisa pakai untuk ketika balik lagi misalnya ke tempat asal kalian atau ke Bali, itu sama aja bohong. Kecuali misalnya teman-teman semuanya itu kalian harus pelajarin skill dulu yang memang saat ini dibutuhin di dunia ya secara worldwide. Kalian mau kerja ke luar negeri, kalian bangun karir di sana, nanti ketika balik ya memang udah sustain dibandingkan misalnya kalian ke sana cuman sekedar aja gitu. Ya nggak sih? Betul. Kan? Nggak ada salahnya kalau kalian jadi digital marketing di luar negeri kan lebih bagus, gajinya lebih banyak. Cuman kalau seandainya dikasih pilihan ya itu mungkin langkah yang lebih tepat dan lebih bijaksana untuk diambil dibandingkan kalian unskilled tapi tiba-tiba keluar terus balik itu malahan susah lagi dapat kerja di sini gitu. Karena kan umur pasti udah makin tua. Iya betul. Bahkan menurut aku itu kayak untuk kita jadi pohon yang besar kita harus nguatin akar-akar kita dulu gitu even kalau misalnya kita ubah deh sedikit pemikiran kita gitu. Kita di sini tuh belajar kasih gap sedikit. Kita belajar misal memang kalau misal kita kekeh untuk bekerja di luar negeri gitu. Kita di sini kasih gap sedikit. Kita belajar public speaking, kita belajar ilmu menjual di sini. Kalau kalian nanti in way kalian belajar bekerja di luar negeri itu kan bisa jadi modal kalian gitu. Di sana kalian bisa di sana kalian bisa berkembang juga. Bahkan malah lebih bagus kalau kalian bisa bekerja lebih fokus di sana gitu. Yang penting kalian tekunin dulu skill apa sih yang seharusnya kalian pelajarin dan kalian pegang di usia sekarang atau di zaman sekarang gitu. Betul sekali. Nah, aku dengar-dengar kamu lagi nge-build bisnis juga. Boleh diceritain nggak sih sedikit bisnisnya? Bisnis kecil sih untuk sekarang, travel agency yang handle di China market. Untuk sekarang saya bareng teman-teman saya bertiga juga sedang nge-build up itu yang akan expand untuk ke another market juga dan udah ada legality-nya juga. Wow, keren sekali. Kapan kira-kira itu udah launch atau masih mau pre-launch? Kalian bisa cek Instagramnya. Ya silakan. Nanti ada di sini. Bali Blue Holidays dicek aja. Kalau kalian misalnya pengen main ke Nusa Penida, atau lihat Lovina di daerah sana, kalian bisa langsung cek di sini. Khusus yang nonton katanya dapat special diskon. Pasti dong. Langsung DM aja. Nanti bilang aja taunya dari MBA gitu. Bisa aja. Diserbu nih sekarang habis itu. Nah, mungkin yang terakhir nih. Apa sih quotes of the day untuk teman-teman semua yang lagi nonton? Buat teman-teman yang sedang nonton nih sekarang ya. Kalian boleh nggak percaya atau gimana, yang penting kalian itu trust the process gitu. Percaya sama prosesnya,
semangat pokoknya, dan let's fly higher sama saya juga, sama tim-tim di sini juga. Oke. Jangan gampang nyerah. Oke. Jangan gampang nyerah. So thank you so much teman-teman semuanya. Itu dia Business Talk series hari ini. Sampai jumpa di BTS selanjutnya. See you guys. Bye.